Penasihat mengatakan mereka tidak dapat melakukannya dari depan, jadi mereka mencoba menyerang di bawah tanah. Penasihat lain menambahkan, mengingat fondasi kastil kita, satu-satunya tempat mereka dapat muncul adalah di dekat gerbang selatan. Count Cavaldi memerintahkan prajuritnya tempatkan pasukan di gerbang selatan. Saat musuh menjulurkan kepala mereka dari tanah, serang mereka semua sekaligus. Lalu buka gerbang dan siapkan kavaleri untuk menghabisi pasukan Fenris yang kebingungan. Prajurit itu bertanya, bagaimana dengan tembok? Count Cavaldi menjawab, apa yang dapat mereka lakukan tanpa mesin pengepungan? Mereka sebagian besar adalah infanteri dan kavaleri. Garnison minimal akan cukup untuk menahan mereka. Petik 2. Dengan tatapan seseorang yang yakin akan kemenangan, dia mengira Baron Fenris, meskipun aku terkejut, akulah yang akan tetap berdiri di akhir. Pada malam hari, adegan beralih ke para kurcaci yang mengangkut sesuatu di atas kereta ke atas bukit yang menghadap ke benteng Pangeran Cavaldi dan perkemahan Fenris. Seorang kurcaci berkata, Tuan, dia menyuruh kita untuk mengangkut benda ini sampai ke sini. Saat mereka berusaha keras untuk mendorong, kurcaci lain berkata, tanpa api, sulit untuk melihat ke depan. Lalu yang lain bertanya kepada Galbarik, kami membangunnya seperti yang diminta Tuan, tetapi apakah itu benar-benar siap untuk digunakan? Galbarik ragu. Dalam kilas balik antara Ghislain dan para kurcaci, kita mendengar tidak mungkin apa yang kubuat tidak akan berhasil. Kau ingin terbang di langit? Galbarik bertanya, kau tidak kebetulan menemukan cetak biru pesawat terbang panas yang legendaris, teknologi yang hilang dari kekaisaran kuno, kan? Ghislain bertanya, apa itu? Lalu dia berkata, bagaimanapun, setelah kalian melihat ini, kalian akan segera mengerti apa yang ingin kubangun. Mereka duduk di dekat api unggun dan Ghislain berdiri, menutupi api dengan kain. Galbarik tidak mengerti apa yang dilakukannya dan segera kain itu mulai terangkat karena udara hangat yang kepadatannya lebih rendah daripada udara di sekitarnya menciptakan gaya angkat ke atas. Para kurcaci tercengang. Ghislain pada dasarnya menunjukkan kepada mereka cara kerja balon udara. Galber bertanya, apa yang harus kulihat? Ghislain menjawab, tidak. Lihat bagaimana balon itu mengembang seperti ini. Dia menjelaskan, udara panas yang dipanaskan oleh api naik dan memenuhi bagian dalam karung kain. Seorang kurcaci berkata, memangnya kenapa? Mungkin hanya angin sepoi-sepoi. Galber menjawab, tidak. Dan dengan tatapan penuh tekad, dia berkata, jika itu angin, balon itu akan berkibar ke samping. Mengapa balon itu mengembang? Ghislain tersenyum dan menggambar balon di tanah dengan ranting pohon. Jika kita membuat kantung udara yang jauh lebih besar dari ini, Galbarik menyambar ranting pohon itu dan mulai menggambar dirinya sendiri dan berkata, dengan memasang keranjang, orang bisa masuk ke bawah karung besar itu dan menghasilkan udara panas. Lalu bertanya kepada Ghislain, tetapi mengapa fenomena ini terjadi? Mengapa udara panas naik? Ghislain menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak sengaja mengetahuinya saat menyalakan api untuk menjemur cucian. Galbarik berkata, serius, bagaimana Anda bisa melihat itu dan menghasilkan ini? Lalu dia berkata, tunjukkan jalannya. Ghislain bertanya, kemana? Galbarik menjawab, ke bengkel Anda. Dia sangat gembira dan menyimpulkan, mari kita segera membuat benda ini dan mengujinya. Di masa sekarang, Ghislain menunggu mereka di bukit dan berkata, sempurna. Galber yang lelah berkata, ini adalah permainan anak-anak bagi kami para kurcaci. Belinda menyerahkan helm kepadanya dan berkata, Tuan muda, para penyihir dan ksatria sudah siap. Ghislain membalas, bagus Belinda, pergilah dan bersiaplah. Aloy geram seperti biasa, membentak, dasar brengsek. Kalau memang akan berakhir seperti ini, kenapa kau menyuruh kami menggali terowongan? Namun, ia belum menyelesaikan kalimatnya sebelum seorang tentara bayaran memberinya sebuah leo dan berkata, jaga sopan santunmu. Bekannya dan berjalan menaiki bukit melewati anak buahnya. Ia berhenti di puncak bukit dan dari atas mengamati benteng Count Cavaldi. Ghislain menjelaskan kepada anak buahnya, mulai sekarang, kita akan terjun langsung ke tengah perkemahan musuh. Seperti yang sudah dilatih, menyusup ke dalam tembok dan merebut bagian dalam, lalu membuka gerbang luar untuk memanggil pasukan berkuda Gilean. Itulah inti dari operasi ini. Namun, pasukan Cavaldi adalah yang paling bersenjata di utara. Bahkan jika mereka mempelajari mana, mereka tidak akan mudah dihadapi. Terlebih lagi, musuh yang akan kita lawan di masa depan jauh lebih kuat daripada Cavaldi. Jika kita tidak bisa menangani perang setingkat ini, kita tidak akan punya masa depan. Anak buahnya tampak khawatir, tetapi Ghislain tersenyum dan berkata kepada mereka, tapi jangan khawatir, kita telah menerobos hutan binatang yang belum pernah ditaklukkan siapapun. Kita mengubah perang yang sia-sia menjadi kemenangan. Petik 2. Lalu dia berkata, aku bertanya kepadamu, apakah persiapan kita kurang? Para prajurit menjawab, tidak. Dia bertanya, apakah kamu takut? Mereka menjawab, aku tidak takut. Dia mengenakan helmnya dan berkata, kamu tumbuh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Balon sudah siap dan Wendy ada di sana untuk mengatur api yang akan mengangkatnya. Adegan berpindah ke benteng tempat para prajurit Count Cavaldi mengawasi situasi sambil menggunakan monle. Seorang penjaga berkata, orang-orang itu menggali sepanjang hari dan sekarang mereka tidak melakukan apa-apa. Penjaga lainnya menjawab,
mereka mungkin juga tidur di malam hari. Dua penjaga lainnya datang untuk menggantikan mereka. Lalu mereka bertanya, semuanya baik-baik saja? Mereka menjawab, saya tidak tahu sudah berapa hari. Apakah mereka berencana untuk menyerang? Petik 2. Phew, akhirnya, saya bisa tidur. Sungguh merepotkan karena orang-orang itu. Petik 2. Saat salah satu melihat ke atas, dia melihat sesuatu. 7 balon terbang ke arah mereka di langit. Dan prajurit itu bertanya, apa itu? Sesuatu yang bulat terbang ke arah ini di langit. Seorang penjaga bertanya, apakah itu monster? Sebelum mereka sempat bereaksi, Ghislaine turun dan dengan satu ayunan pedangnya memutuskan lengan satu orang. Dia meninju yang lain dan dia jatuh ke tanah. Ghislaine berbalik dan menghabisi prajurit itu di tanah, membunuhnya. Lalu semua orang mulai turun. Belinda, Chair, dan yang lainnya. Ghislaine berkata, aku akan mengambil garis depan lagi. Dia memerintahkan semua orang untuk membunuh mereka semua. Di dalam kastel Count Cavaldi, Komandan Ordo Cavaldi, Leslie, tiba di kamar Count. Penjaga di luar terkejut melihatnya. Leslie bertanya, bagaimana dengan Tuan Besar? Penjaga menjawab, Tuan Besar masih tidur. Komandan Leslie mendobrak pintu kamar tidur dengan seluruh kekuatannya. Count yang terkejut bertanya ada apa? Leslie menjawab, ini keadaan darurat, Tuan. Mereka telah masuk ke kastel. Kebingungan dan keputusan Count Cavaldi. Ghislaine dan yang lain menyerang. Ghislaine memotong setiap prajurit yang dia temui, diikuti oleh Chair, Belinda, dan yang lainnya. Chair berteriak, pergi kalian. Robek daun telinga terakhir dari Tuan bermuka pantat itu. Di kamar Count, suara pertempuran terdengar. Count Cavaldi bertanya, bagaimana orang-orang Fin itu bisa melewati tembok? Bagaimana dengan terowongan? Komandan Leslie menjawab, menurut laporan, mereka menaiki bola tak dikenal dan terbang melintasi langit. Count Cavaldi terkejut, terbang melintasi langit? Apa yang kau katakan, Leslie? Leslie membalas, bagaimana mereka masuk tidak lagi penting. Momentum musuh terlalu kuat, dan mereka dengan cepat merebut kastel. Anda harus segera bergerak. Dia menjelaskan, saya akan langsung menuju lorong bawah tanah ke tembok luar dan menahan gerbang. Dengan begitu, kita bisa memanggil pasukan utama yang ditempatkan di gerbang selatan dan mengepung mereka. Count terdiam sesaat, lalu bertanya, kita bahkan menggali jebakan yang menargetkan terowongan mereka. Apakah mereka jatuh ke umpan? Dengan wajah terkejut dan tidak percaya, dia berkata, bentengku yang belum pernah jatuh sekalipun. Apa kau bilang garis keturunan Cavaldi akan berakhir denganku? Komandan Leslie menenangkan Count, Tuan, larilah melalui lorong rahasia bersama para pengikut dan cari bantuan terlebih dahulu. Saya akan tetap di sini dan mempertahankan kastel. Jika meskipun begitu situasi tidak dapat diatasi. Keluarkan orang itu. Tekanan Ghislaine dan fokus serangan. Di dalam tembok, para prajurit Count Cavaldi bersiap untuk bertempur. Ghislaine terus maju, tak terhentikan, menjatuhkan setiap prajurit yang dia temui. 3 prajurit bergegas masuk. Ghislaine menangkis serangan, dan dengan kekuatannya, membelah prajurit itu menjadi 2 dengan 1 ayunan. Tiba-tiba, sebuah balon jatuh menimpa beberapa prajurit. Itu adalah Alfeu dan Gordon. Chair dan Belinda menyelamatkan mereka dari serangan prajurit yang datang dari belakang. Ghislaine bertanya, kalian terluka? Chair menyindir Gordon, Gordon, bahkan sebagai ksatria, kau masih bertingkah sama. Gordon hanya tertawa gugup. Belinda melihat prajurit Count Cavaldi di menara berteriak, tahan gerbang. Musuh telah menerobos masuk ke dalam. Chair berkata, apa? Mereka sudah mengambil posisi bertahan? Ghislaine terkejut, respons mereka lebih cepat dari yang diperkirakan. Pasti ada seseorang yang cerdas di antara mereka. Dia berpikir, pasukan musuh yang kita bubarkan dengan operasi terowongan juga akan segera berkumpul. Kita harus cepat. Ghislaine bertanya kepada prajuritnya, semua siap? Mereka menjawab, ya. Dia berkata kepada Chair, hentikan prajurit di tembok dan hancurkan semua mesin pengepungan. Dan kepada Belinda, temukan Count Cavaldi. Aku akan membuka jalan menuju gerbang. Siap? Semua orang mengangkat pedang tinggi-tinggi dan mulai menyalurkan mana ke senjata mereka. Melihat mereka, Ghislaine tersenyum, menurunkan helmnya, dan berkata, Ordo Ksatria Fin, mulai aksi. Pertarungan di gerbang utama. Mereka mencapai gerbang utama dan bertemu dengan Komandan Leslie. Jadi,
Mereka memang mengincar gerbang, seperti yang sudah kuduga. Dia memerintahkan, semua unit, tombak naik. Hentikan mereka. Ghislaine dan anak buahnya maju. Komandan Leslie memerintahkan untuk menahan mereka sampai pasukan utama dari gerbang selatan tiba. Para prajurit Cavaldi bertahan dengan tombak mereka, tetapi kewalahan oleh Ghislaine dan anak buahnya. Komandan Leslie terkejut melihat kekuatan mereka. Prajurit Ghislaine bergerak seolah melawan pemula, menebas mereka satu persatu. Leslie terkejut, setiap senjata diresapi mana? Apa mereka bilang setiap penyusup adalah ksatria? Tapi tidak peduli berapa banyak ksatria, mereka tidak bisa menembus garis infanteri berat secepat ini. Kemudian, dia melihat Ghislaine, yang di depan, kita harus menghentikan orang itu. Komandan Leslie. Momentum mereka terlalu kuat. Pasukan tembok luar tidak bisa bertahan sejauh ini. Kalau begini terus, gerbang akan. Leslie memerintahkan, hancurkan. Hancurkan semua mekanisme yang membuka dan menutup gerbang. Aku akan mengulur waktu. Komandan Leslie bergerak, dan dia berhadapan dengan Ghislaine. Keduanya bentrok. Leslie terkejut oleh kekuatan Ghislaine. Mereka berduel. Leslie memperkenalkan diri, aku adalah Komandan Ordo Cavaldi, Leslie. Dia melepaskan mana, kau tidak akan lewat. Akhir, pengorbanan dan tahanan. Adegan kemudian bergeser ke ruang bawah tanah Count Cavaldi. Count menatap seorang tahanan yang dirantai. Dia memanggilnya Lukas dan berkata, kau harus mengulur waktu bagi mereka. Tahanan itu membuka matanya dan menjawab, mengapa tidak melonggarkan ini sedikit? Kauer mengamuk melawan tentara Cavaldi, membunuh semua orang yang ditemuinya dan berteriak, jangan biarkan apapun utuh, baik senjata, maupun orang. Belinda juga menebas beberapa di sepanjang jalan. Pertarungan berlanjut. Ghislaine berdiri di depan Leslie yang berkata, kamu tidak akan melewati titik ini. Ghislaine mengawasinya, bersiap dan menyerang dengan pedangnya yang besar. Leslie terkejut melihat, dia bergerak begitu cepat. Ghislaine menyerang, tetapi Leslie menangkis pukulan itu dengan perisainya dan melakukan serangan balik. Ghislaine menangkis serangannya, dan menyerang dari sisi lain ke bawah. Leslie kembali menangkis tetapi menerima kekuatan penuh dan mengertakkan gigi. Ghislaine melanjutkan serangannya sementara Leslie hanya memblokir. Leslie menyerang, Ghislaine menangkis dan melihat celah di wajah Leslie, dan menyerang. Dia memukul dahi tempat helm itu berada, membuatnya terbang. Leslie menyerang balik tetapi menerima pukulan lain, dari Ghislaine dari atas. Tentara Cavaldi terkejut melihat komandan mereka kalah dan salah satu dari mereka berkata kepada rekannya, dasar bodoh, jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkan itu, hentikan musuh tepat di depanmu. Leslie mulai berpikir, kekuatan itu sangat besar. Lenganku tidak akan selamat dari ini, tetapi tidak cukup untuk menembusku. Dia tertawa dan berkata, kamu tahu betul bahwa jika kita menunda lebih lama lagi, kita akan dikelilingi oleh pasukan utama mereka. Sementara itu, Ghislaine menyerangnya, dan Leslie melanjutkan pemikirannya, daripada memblokir secara langsung, alihkan serangan mereka secara miring untuk menjaga jarak yang tepat dan memanfaatkan celah di antara serangan mereka untuk mengambil inisiatif. Saat ketidaksabaran mengarah pada serangan gegabah, itu akan menjadi akhirmu. Setelah beberapa saat, Ghislaine mendekat dan berkata, hanya ini yang bisa kamu lakukan? Dia mengayunkan pedang tepat ke wajahnya. Leslie nyaris menghindari pedang itu, dan segera Ghislaine menyusul dengan sikut yang mengeluarkan darah. Melihat celah dan menyerang, tetapi Ghislaine menghindar dengan berguling dan kemudian menggunakan pedangnya memotong, dia berkata, tidak buruk. Kemudian dia menyerang tubuhnya dan membuatnya berdarah. Dia berpikir, ya, Count Desmond? Tentu mengatakannya. Dia diperintahkan untuk mengasumsikan bahwa pria itu bisa menghadapi pendekar pedang terbesar di utara. Leslie jatuh ke tanah. Tentara Cavaldi terkejut dengan hasilnya. Sementara tentara Ghislaine bersorak dan berkata, penjaga gerbang telah jatuh, seperti yang diharapkan, dari kapten. Kemudian Ghislaine memerintahkan semua pasukan, tekan momentumnya, buka gerbang. Leslie yang terluka memanggilnya dan kata, sayang sekali, tetapi hal-hal tidak akan berjalan seperti yang kamu pikirkan. Seketika, salah satu tentaranya memberitahunya, pukul komandan, gerbang tidak mau terbuka, dan menjelaskan, semua mekanisme hancur.
Dengan begini kita tidak bisa membuka gerbang. Puck, Ghislaine menjawab, mereka sedikit menggunakan kepala mereka. Kemudian Leslie berkata, lihat ke sana. Pasukan utama Cavalry datang. Tidak peduli seberapa kuat, jika dikalahkan oleh jumlah dan dikepung, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Jika kita hanya menahan gerbang, kita akan menang pada akhirnya. Beberapa tentara menuju Ghislaine. Gordon berkata, lihat komandan, apa yang harus kita lakukan? Pukul sekarang? Yang lain menambahkan, kami adalah ksatria. Biarkan mereka datang jika berani. Ghislaine berbalik ke arah mereka dan berpikir, kita telah menggunakan semua mana kita. Semua orang kelelahan. Dalam keadaan ini, kita tidak bisa melawan musuh yang datang. Ghislaine bergerak ke gerbang, meletakkan tangannya di atasnya. Dia mulai melepaskan kekuatannya dan pedangnya mulai bersinar. Kemudian dia berkata, sebentar aku bisa menggunakannya. Dia memerintahkan, semua orang mundur dari sisiku. Dia berpikir, di zaman pukul ini, Master bukan lagi sebuah status melainkan gelar karena tidak ada standar untuk level Master. Mana Blade diakui sebagai kualifikasi ksatria, dan mengumpulkan mana yang mencoba menyebar ke segala arah menjadi satu titik, dan memampatkannya hingga batasnya. Dia mulai memancarkan mana dan aura merah muda bersinar di dadanya dan berubah menjadi aura kuning yang lebih terang dari sebelumnya. Itu sangat terang sehingga para prajurit tidak bisa menjaga. Mata mereka terbuka melihatnya. Leslie menjelaskan, ada legenda dari kekaisaran kuno yang diturunkan kepada para pejuang. Bahkan di antara mereka yang mengasah mana hingga ekstrim, kondisi penting untuk diakui sebagai master. Aura Ghislaine bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan dia bersiap untuk memotong gerbang. Dia menggunakan teknik Aura Blade dan menyerang gerbang. Seorang prajurit Cavalry memerintahkan, kepung orang-orang Veneros itu. Aku akan membuat mereka membayar karena berani menyerbu kastil Cavalry. Dan beberapa bergerak ke arah dia dari belakang. Prajurit itu sekarang sangat dekat, siap menyerangnya dari belakang, tetapi gerbang terbuka dan kudanya yang cantik masuk, menendangnya di wajah bersama dengan Gillian. Kuda megah Ghislaine menjerit, bertanya pada Gillian, mengapa kamu membawa orang itu? Mengacu pada kudanya, dan Gillian menjawab, dia mengikuti sendiri. Tentara Cavalry terkejut dan berkata, apa? Gerbang terbelah dua? Apa yang terjadi? Komandan John, komandan setelah menerima tendangan gaya Bruce Lee dari seekor kuda, memerintahkan anak buahnya, mundur. Kembali ke benteng bagian dalam. Kuda Ghislaine mengangkat kukunya untuk membantunya menaiki lebih mudah, dan Ghislaine memerintahkan semua pasukan, serang. Jangan tinggalkan satupun yang hidup. Adegan bergeser ke tingkat bawah tanah tempat Belinda berlutut di depan lawannya. Dia berpikir keras, dan itu adalah Lucas. Belinda bertanya kepadanya, kamu, apa hubunganmu dengan ksatria bayangan? Prajurit Count Cavalry mundur, dan komandan mereka berteriak mundur. Mundur. Prajurit lainnya berteriak, kita akan mati. Cheer menggeram pada mereka, kalian tidak punya tempat untuk lari. Kita sudah merebut benteng bagian dalam. Ghislaine mengarahkan pedangnya ke arah mereka dan menggeram, kita tidak butuh tawanan. Tiba-tiba aura muncul di atas kepalanya. Ghislaine menekan tangan ke dadanya dan berpikir, di level ini, bila aura masih terlalu kuat, menggunakan sedikit mana dan mereka sudah terkuras habis, kita tidak akan bertahan lama dalam pertarungan yang berkepanjangan. Melihat kondisinya, Kay mencemooh, apa, Kapten? Kau sudah lelah karena menggunakan sedikit tenaga? Gillian melaporkan, kami telah selesai menaklukkan pasukan utama musuh, tuanku. Ghislaine memuji mereka berdua, lalu bertanya tentang Belinda. Alfoy yang sangat lelah menjawab. Dia pergi ke kastil beberapa waktu lalu, dan masih belum ada kabar. Kerr mengejeknya karena dia terlalu lambat. Ghislaine terdiam sejenak, lalu memberi Gillian, pasti ada jalan keluar rahasia di suatu tempat di kastil. Pangeran Cavalry mungkin juga belum pergi jauh. Dia memerintahkan pasukan kavaleri untuk menjelajahi pinggiran kota untuk mencari jalan keluar. Gillian menjawab, baik tuanku. Ghislaine berkata, Belinda, saya akan mencarinya sendiri dan pergi dengan menunggang kudanya yang bagus. Adegan beralih ke Belinda dan Lucas. Lucas bertanya, apa hubungan Anda dengan ksatria bayangan? Belinda terkejut dan marah membentak, bagaimana Anda tahu nama itu? Lucas tidak mengatakan apa-apa. Belinda melemparkan belati langsung ke wajah Lucas. Belinda menangkisnya dengan tombaknya, terkejut saat menemukan belati itu terikat pada tali, dan Belinda dapat memanipulasinya sesuka hati. Belinda melompat ke depan, menendangnya, dan menarik belati itu kembali. Lucas mengangkat tombaknya untuk menangkis.
Belinda berteriak jawab aku. Lukas mengamatinya, lalu menyerang balik. Saat Belinda mendarat, Belinda menerjangnya, tetapi Lukas mengantisipasi gerakan itu dan menyerang dengan tombaknya. Belinda menghindari ketiga serangan berturut-turut. Lukas terus menyerang. Belinda menghindar ke kiri, lalu ke kanan, lalu ke belakang, dan lolos dengan jungkir balik ke belakang. Lukas mengayunkan tombaknya dan dengan gerakan maju, menusukkan ujungnya ke arah kepala Belinda. Belinda menunggu, lalu pada detik terakhir menyelinap ke samping, berputar, dan menggunakan momentum itu untuk melompat dengan tendangan terbang yang mengenai wajah Lukas. Belinda menangkis dengan tombak dan berkata, "Bagaimana aku tahu nama itu?" Kemudian, memutar tombak itu, membuat kakinya tersandung. Belinda kehilangan keseimbangan. Lukas menekan tombak ke tenggorokannya, dan berkata itu bukan apa-apa. Dia mirip sekali dengan mantan kekasihku. Belinda tercengang, dan bertanya apa maksudnya. Lukas menjawab, hasil dari perang ini bukan urusanku, tetapi aku juga tidak bisa begitu saja meninggalkan peranku. Jika kau terus menyerangku, jangan salah paham. Ia bersiap untuk membunuhnya, tetapi pada saat itu Ghislaine datang menyerbu dengan kecepatan penuh. Swordle diratakan. Lukas tidak punya pilihan selain menangkis, melepaskan Belinda. Belinda terkejut melihat Ghislaine. Ia berkata padanya, "Pergilah, Belinda. Aku akan menangani yang ini." Lukas tampak serius, tetapi terkejut mengetahui siapa pemimpinnya. Duel antara Ghislaine dan Lukas dimulai. Ghislaine menyerang. Lukas menangkis dan menyerang balik. Lukas berkata ini akan mempersulit pengejaran wanita itu dan bertanya, "Apakah kau bangsawan yang memulai perang ini?" Ia melanjutkan dengan tusukan frontal yang ditangkis Ghislaine. Lukas terekspos karena tombaknya melewati pedang Ghislaine dan ia tidak dapat menariknya kembali. Ghislaine menekan serangan itu dengan pedangnya. Orbix menghindar dengan salto ke depan, tetapi Ghislaine menendang wajahnya dengan gaya taekwondo, hampir membuatnya pingsan dan mengeluarkan darah. Buah gerakan dari seorang seniman bela diri sejati. Lukas terhuyung-huyung kembali berlutut. Ghislaine tertawa, senang bertemu Lukas. Lukas terkejut, tergagap. Kau mengenalku? Nah, aku? Ghislaine menjawab, "Aku mengenalmu dengan baik." Lalu berpikir mantan bawahan dan kawanku. Lukas, aku bertanya-tanya kemana kau pergi. Ternyata kau terjebak di tempat seperti ini. Lukas berdiri, menyeka darah di hidungnya dan berkata, "Tidak menyenangkan. Tahu, ini bukan gaya bertarung bangsawan yang kukenal. Kau di luar kebiasaan." Ia menancapkan tombaknya dan bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Ghislaine menjawab, "Aku dulu tentara bayaran." Lukas terkejut. "Oh, bangsawan yang menjadi tentara bayaran?" Ghislaine menawarkan, "Bagaimana kalau aku mengajukan tawaran? Jika kau mengalahkanku, aku akan mundur dari kastil dan mengembalikan semuanya. Namun jika aku menang, kau akan berada di bawah komandoku. Bagaimana kau bisa mengubah perang yang sudah dimenangkan menjadi taruhan sekarang?" Aku tidak punya ikatan dengan kastil ini dan tidak menyesalinya. Ghislaine berpura-pura tidak tahu. Begitukah? Kalau begitu, tunduklah padaku. Lukas bermain koy. Itu tidak mungkin. Aku berharga. Ghislaine menjawab, "Jadi aku mengusulkan taruhan. Kastil ini versus tebusanmu. Bagiku, kau tampak lebih berharga." Lukas tersenyum, menjawab, "Kastil terkutuk ini versus nilaiku." Lalu bertanya, "Padamu siapa namamu?" Ghislaine melepas helmnya dan berkata, "Penguasa wilayah Fenris, Ghislaine Fenris. Akulah yang akan kau layani sebagai tuanmu." Lukas menatapnya dan berkata, "Kau tampak pucat. Apa kau tidak berlebihan?" Ghislaine menjawab, "Anggap saja itu sebagai rintangan." Dan dia sedikit terhuyung dari bilah aura yang dia gunakan untuk menghancurkan gerbang. Lukas tertawa. "Nah, kalau begitu, lakukan sesukamu. Dan serang." Duel akan segera dimulai, tetapi Ghislaine sudah melampaui batas kemampuannya. Gunungan yang tertutup salju, kita melihat seseorang mengemasi tasnya dan melangkah keluar dari tenda. Itu adalah Lukas yang dibungkus dengan pakaian tebal dan sepatu bot salju, tombak terikat di punggungnya. Sebuah foto close-up memperlihatkan bekas luka di mata kirinya. Saat dia pergi, dia berlari ke arah Ghislaine dan berkata, "Sampai hari ini, ketika aku seharusnya menjadi bawahanmu, kau ingat sudah 10 tahun sejak pengakuan Morana. Kontraknya berakhir. Ini adalah kenangan dari kehidupan masa lalu Ghislaine." Ghislaine, yang terluka, menjawab, "Jadi begitulah jadinya. Keluar, kau tidak akan memperbaruinya?" Petik 2. Lukas membentak balik, "Beri aku waktu istirahat." Ghislaine bertubuh besar, tersenyum tipis, dan bertanya, "Apakah karena dia?" Lukas membalas, "Jangan salah paham. Aku tidak akan membiarkan hidupku ditelan oleh pertarungan sang kapten." Petik 2. Ghislaine yang pasrah berkata, "Baiklah, pergilah dari sini. Cepat cari wanita kesayanganmu."
Petik 2. Seperti balas dendamku, kau punya tugas sendiri yang harus dilakukan. Lukas terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Ghislaine sambil tersenyum dan berkata, tapi aku berjanji satu hal padamu, jika kapten dalam bahaya, aku akan datang dan membantumu apapun yang terjadi. Saat ini, mereka bertarung. Ghislaine mengayunkan pedang besar sementara Lukas bertarung dengan tombaknya. Ghislaine menyerang dan Lukas menangkis. Mereka saling menatap dengan sengit, lalu menjauh saat Lukas melepaskan serangkaian tusukan secepat kilat dengan tombaknya dan Gist menangkis semuanya sebelum menyerang balik dengan pukulan yang diarahkan ke kepala Lukas. Lukas mengangkat tombaknya dan menangkis serangan itu ke atas. Lukas membalas dari atas ke bawah, tetapi Ghislaine menunduk. Ghislaine kemudian mengincar tubuh Lukas. Lukas menghindar, melompat ke udara menggunakan tombaknya sebagai penyangga. Mereka bertatapan lagi, dan pada saat yang sama, masing-masing menyerang senjata lawan. Lukas, yang masih di udara, berguling dan mendarat dalam posisi berdiri. Lukas berkomentar, mengesankan, kau tampak benar-benar lelah. Petik 2. Ghislaine menjawab, aku tidak mungkin kalah dalam taruhan yang kubuat. Lukas tertawa terbahak-bahak. Maaf, tapi aku benar-benar harus memenangkan pertandingan ini. Berada di bawahmu tidak akan ada apa-apanya selain merepotkan. Ia mempersiapkan serangan terakhir. Aura biru menyelimuti tangannya dan mana tombak melapisi senjatanya. Melihatnya, Ghislaine terkejut dengan jumlah mana ini. Jadi kau cukup kuat bahkan sebelum bertemu denganku. Ghislaine menjelaskan dan ini tetap di masa lalu bahwa di kehidupan sebelumnya Lukas kalah di tangan Morana. Tradisi tentara bayaran dan mengabdi padanya selama 10 tahun. Sebagai tangan kanan Raja Tentara Bayaran, ia adalah seorang tukang reparasi yang selalu menyelesaikan banyak hal. Bahkan Lukas tidak dapat menemukan kekasih yang telah dikejarnya sepanjang hidupnya. Pada hari Ghislaine jatuh ke dalam perangkap Idan, Lukas meninggal saat menolongnya seperti yang telah dijanjikannya. Ghislaine tersenyum tipis dan membiarkan pedangnya jatuh ke tanah. Lukas terkejut melihat bilahnya jatuh, menyerbu Ghislaine dengan semua yang tersisa. Ghislaine bertekad, berkata, kali ini aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Lukas menyerang dengan tombaknya. Ghislaine menghindar rendah, tetapi masih mengiris sepotong pakaian Ghislaine. Lukas mundur untuk menyerang lagi, tetapi Ghislaine menghindar, melompat ke udara, mengaitkan leher Lukas dengan kakinya, melakukan gerakan gulat ala Rey Mysterio, dan melemparkannya ke tanah menggunakan putaran dan berat badannya. Lukas menjerit kesakitan saat Ghislaine mendarat di atasnya dengan belati di tenggorokannya dan berkata, ini kemenanganku, Lukas. Lukas tersentak. Sialan. Keadaan menjadi semakin rumit. Pada akhirnya, ada pemenang. Serangan Ghislaine membunuh banyak prajurit Count Cavaldi. Adegan beralih dari Ghislaine yang berdiri ke Count Cavaldi yang berlutut, tangan terikat. Kastil Cavaldi terbakar di belakangnya. Gillian, Cher, dan Belinda berdiri bersama Ghislaine. Count Cavaldi berkata dengan terengah-engah, Leslie, para kesatriaku, bentengku, yang tidak pernah sekalipun jatuh. Ghislaine menamainya dengan lengkap. Armstrong Durun Cavaldi. Dan sang bangsawan terhuyung-huyung hingga mata Ghislaine berbinar saat berkata, tidak ada benteng di dunia ini yang tidak dapat ditembus. Bangsawan Cavaldi, tercengang, menjawab, bahwa, lihat, jadi kau tidak menyerang tempat ini hanya karena keserakahan. Apa sebenarnya tujuanmu? Ghislaine menjawab, aku punya banyak tujuan, salah satunya adalah membunuhmu. Bangsawan Cavaldi membalas dengan mencoba mengintimidasi. Kau ingin membunuhku? Kau pikir kau dan ayahmu akan aman saat itu? Bahkan jika kau memiliki faksi royalis di belakangmu, mereka tidak akan pernah melindungimu. Jika kau membunuhku, bencana yang tak terkendali akan terjadi. Tidak banyak yang tahu, tetapi di belakangku. Ghislaine memotongnya. Kau berbicara tentang rumah Duchaldelin. Bangsawan Cavaldi terkejut. Ghislaine melanjutkan, aku tahu betul. Keluarga Adipati merekrut bangsawan netral sepertimu dan menelan wilayah. Mereka mendukung Pangeran Desmond dan Reed Pollet yang akan menjadi pusat penaklukan utara, memasok besi atau memperkuat persenjataan mereka dan bahkan menara penyihir merah untuk menyerang kaum royalis di waktu yang tepat. Semua itu untuk memulai perang saudara di kerajaan Retania. Pangeran Cavaldi berpikir dalam hati bahwa Ghislaine mengetahui segalanya dan bertanya dengan suara keras, apa sebenarnya dirimu? Bagaimana kau tahu semua ini? Petik 2. Lalu tawar-menawar, katanya, jika kau sudah tahu,
maka ini akan cepat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku berjanji untuk menanam setengah besi atau produksi kita selama 20 tahun, dan aku akan secara pribadi memberitahu Adipati Delin tentang bakatmu. Bergabunglah dengan keluarga Adipati, maka kau dan ayahmu akan menikmati kedamaian abadi di bawah keluarga Adipati tanpa banyak usaha. Amarah Ghislaine terlihat di urat wajahnya. Pangeran Cavaldi terus maju. Jadi menyelamatkanku akan lebih menguntungkanmu daripada membunuhku, bukan? Sesuatu menembus pedang kauntal di Ghislaine. Dan Ghislaine berkata, aku tidak punya niat untuk bergabung dengan kalian. Tubuh Pangeran Cavaldi terbelah saat Ghislaine berjalan pergi sambil menyatakan, kalian semua akan mati di tanganku. Adegan beralih ke Harold Desmond, duduk dengan seekor merpati di lengannya, yang membaca laporan pertempuran, gemetar mendengar apa yang tertulis di sana, meremas kertas itu, dan memukulkan tinjunya ke kursinya. Kau menyelinap ke celah singkat itu. Benarkah? Katanya dengan marah. Seperti yang dikatakan keluarga Adipati, mereka mengikuti metode persiapan dan perencanaan yang cermat, meskipun butuh waktu. Dan apa hasilnya? Beberapa orang duduk mengelilingi meja bundar saat Harold Desmond, merujuk pada semua serangan terhadap Ghislaine, menyebutnya sebagai kegagalan. Setelah Giselper, sekarang kaum royalis bahkan mendukung orang itu. Dengan geram, ia menyatakan, kita harus menghancurkan tunas-tunas itu sebelum tumbuh. Aku tidak lagi membutuhkan perintah atau laporan siapapun. Mulai sekarang, semuanya akan diputuskan oleh kemauanku. Mulai sekarang, prioritas utama adalah penghancuran Fenris dan Pertium. Ghislaine berdiri di tengah kehancuran, pedangnya masih meneteskan darah mereka yang menghalangi jalannya. Kemenangan ini tidak lahir dari ambisi atau penaklukan. Ini adalah keadilan yang tertunda, utang yang dibayar lunas. Hantu-hantu kehidupan masa lalunya menyaksikan dengan diam saat ia mengukir masa depan baru, masa di mana mereka yang telah hilang tidak akan jatuh lagi. Perang baru saja dimulai. Keluarga Ducal Delin, Pangeran Desmond, dan semua yang bersekongkol dalam bayang-bayang sekarang memiliki nama yang harus ditakuti. Ghislaine Perium bukan lagi penguasa yang berjuang di wilayah yang sedang runtuh. Ia adalah badai yang akan menyapu mereka semua. Jika Anda menikmati video ini, berikan like, berlangganan saluran ini, dan tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya.